Halo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku nih, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis. Ini aku baru banget pulang dari antar Dava sekolah. Ini tuh masih pagi ya guys, sekitar jam 7-an. Ini aku mau jemurin dulu cucian aku. Jadi tadi malam aku udah nyuci. Cuman nggak tahu kenapa beberapa hari ini aku lebih seneng jemur itu tuh di luar karena lebih cepat kering ya guys. Karena nggak tahu kenapa sekarang cucian aku tuh makin banyak aja karena emang lagi sering jalan juga. Jadi cuciannya juga lumayan banyak. Makanya kalau misalnya nggak kering gitu ya, apalagi cuacanya tuh lebih sering hujan, jadi cucian aku banyak banget gitu. Makanya mulai dari beberapa hari yang lalu aku udah lebih rajin jemurin di luar. Kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nontonin video aku? Hari ini udah pada beres-beres rumah atau belum nih? Nah ini dari pagi aku udah produktif ya guys gitu. Jadi setiap habis antar Dava itu kalau aku langsung pulang ke rumah itu udah pasti kerjaan aku lagi ada gitu ya. Lagi mau beberes rumah atau enggak lagi mau masak. Dan cuaca pagi ini tuh lumayan ya, dapet panas gitu sedikit. Kalian bisa lihat cuacanya lumayan terang. Jadi cucian aku semoga bisa lebih cepat keringnya. Oke, udah selesai aku jemur, tapi aku masih mau beresin dulu yang di depan sini. Ternyata kayak panjang pendeknya tuh kayak nggak sesuai gitu loh ya, jadi kayak nggak enak gitu dilihat, makanya aku baikin dulu. Siapa di sini yang kalau jemur juga pakai rumusan gini? Cuman ini tuh ya rapi-rapi seadanya ala-ala aku ya guys gitu. Nggak tahu buat orang lain rapi apa enggak, tapi menurut aku yang kayak gini sih udah lumayan rapi ya, nggak terlalu tumpang tindih gitu loh. Oke, udah beres urusan jemur-jemur. Ini aku tutup pintu dulu. Lanjut, aku langsung aja ke dapur. Karena hari ini aku mau masak. Jadi supaya nanti pas sore itu udah nggak banyak kerjaan lagi ya. Soalnya aku nanti habis jemput Dava itu mau mampir ke tempat mama. Jadi sore baru pulang. Nah itu sekitar jam 8-an ya guys ternyata gitu. Jadi tadi bukan jam 7. Ini aku tadi sebelum berangkat antar Dava aku udah rendam ayam. Hari ini aku mau bikin ayam goreng tapi pakai bumbu ungkepnya, bumbu ungkep ala aku sendiri, jadi nggak pakai bumbu instan, lagi rajin aja. Nah ini bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, sama kunyit. Terus nanti aku juga masukin ketumbar, tapi karena aku nggak punya ketumbar yang bulat-bulat, jadi aku pakai ketumbar bubuk aja. Ini mau aku blender dulu ya guys gitu. Jadi bumbu halus sih. Ini sebenarnya tuh sama kayak bumbu yang kemarin waktu aku bikin ayam tepung rempah. Cuman kali ini aku ungkep gitu. Kalau kemarin kan nggak aku ungkep ya. Jadi ini mau aku cobain gitu pakai diungkep gimana rasanya. Kalau kemarin kan ayamnya doang yang direbus terus dibalurin sama bumbu halusnya. Nah sekarang aku mau cobain gitu diungkep. Tadi udah aku kasih air ya guys gitu. Terus ini aku kasih juga ketumbar bubuknya. Habis ini tinggal aku blender aja. Kalian lagi pada masak apa nih sekarang? Boleh ya di share di kolom komen. Nah ini aku mau blender dulu ya guys. Aku pakai chopper ini aja yang udah banyak banget fungsinya ini ya dari Miku. Jadi ini aku tadi tutup dulu untuk mesin yang di bawah. Oke, udah beres di blend ya guys. Nah ini tuh udah halus banget. Habis ini aku mau masukin ayamnya dulu. Ini aku masukin satu-satu awalnya ya gitu. Tapi kayaknya ya udahlah aku ungkep aja semua karena bumbunya juga lumayan banyak. Ini kayaknya sekitar 1 kiloan sih ayamnya. Cuman potongannya emang gede-gede ya guys gitu. Jadi nggak terlalu banyak per potongnya nih. Nah lanjut aku langsung masukin aja bumbu-bumbu halusnya tadi. Jadi habis ini tinggal aku kasih air aja. Tapi pas udah dimasak kayaknya aku lebih doyan yang kemarin gitu, yang pakai bumbunya tuh nggak usah diungkep gini loh. Tapi selera sih ya masing-masing. Tapi kemarin kayaknya lebih enakan yang waktu itu gitu menurut aku. Oke, aku kasih perbumbuan ya guys. Seperti biasa aja bumbu 3 serangkai ala aku.
Ini nanti tinggal disusutin airnya aja, terus ya udah deh nanti tinggal digoreng. Jadi ini aku rendam dulu ya, aku ungkep dulu. Tapi kalau nanti kalian mau cobain juga nggak apa-apa sih ya, ini juga enak sih, cuman maksudnya kalau ada, karena ada perbandingan kan, jadi kayaknya lebih enakan yang kemarin gitu, yang nggak diungkep. Oke lanjut, aku hari ini mau bikin tempe tahu orek atau sambal tempe tahu. Jadi ini aku mau potongin dulu tahunya. Ini aku potongnya potong dadu ya guys untuk tahunya. Nanti untuk tempenya aku potong kayak korek api gitu, tapi nggak terlalu kecil juga sih, maksudnya nggak terlalu tipis. Ini tuh requestan suami gitu kan, ada tahu tempe di rumah, mau diapain gitu, ya udah disambel aja. Jadinya aku hari ini masak 2 menu aja gitu kan, kalau udah ada sambel, maksudnya kalau udah ada menu yang pedes-pedes, aku nggak bikin sambel lagi. Oke, sekarang untuk tempenya aku potong kayak gini aja. Aku suka yang cepet-cepet aja gitu loh, yang praktis-praktis. Jadi ini nanti aku langsung tumpukin gini, biar dia langsung dipotong kayak gitu aja ya guys. Kalian kalau bikin tempe orek tuh lebih seneng potongannya yang besar-besar atau yang sedang kayak gini aja nih. Oke, ini aku mau goreng dulu ya untuk tahu sama tempenya. Cuman aku pisah, jadi aku goreng tahunya dulu. Terus aku pakai minyak yang ada di oil pot aja. Ini minyaknya masih bagus banget. Kemarin aku habis bikin goreng kue bawang gitu. Tapi nanti aku nggak ngevlog gitu kemarin maksudnya. Nanti mungkin aku mau coba nah ya bikin kue bawang di vlogin. Karena bikinnya simpel banget, gampang banget ternyata. Nah ini sekarang aku mau goreng dulu untuk tahunya. Jadi tahunya duluan yang aku goreng, karena agak lumayan lama kan kalau goreng tahu, apalagi jangan sampai dia kayak belum matang gitu ya, karena bakalan asem banget. Jadi ini makanya aku goreng dulu, dan tadi potongannya itu juga yang lumayan kecil-kecil gitu. Oke lanjut, aku mau ganti keset dulu ya guys gitu, karena udah lumayan lama ini keset dapurnya nggak diganti. Kemarin yang polosan itu aku udah cuci, jadi hari ini tuh tinggal ganti keset. Tapi sebelum ganti keset aku mau sapu-sapu rumah dulu karena emang belum nyapu. Tadi pagi tuh udah buru-buru banget kalau berangkat sekolah, tapi kadang-kadang tuh sempet nyapu, kadang-kadang juga nggak sempet. Nah tadi pagi tuh kebetulan tuh pas nggak sempet ya, jadi aku belum nyapu. Pokoknya kita tuh emang harus multitasking ya sebagai ibu-ibu gitu, sebagai emak-emak, sebagai istri. Jadi jangan diem-diem aja sambil nungguin masakan gitu kan. Ini makanya sambil nyapu juga, sambil masak. Pokoknya kerjaannya tuh disambung menyambung menjadi satu. Nah ini aku ganti keset dulu ya guys, karena tadi kesetnya tuh udah lumayan berminyak banget. Pokoknya musuh terbesar keset-keset dapur itu adalah minyak-minyak kan, karena pasti nyiprat banget untuk minyak-minyaknya. Oke, aku lanjut nyapu di bagian depan ya, bagian rumah, di ruang tengah, ruang tamu, kamar gitu. Pokoknya seluruh rumah disapu, karena kalau misalnya ada yang ketinggalan gak disapu itu nginjeknya nggak enak kan. Lantai itu kayak ada pasir-pasir gitu tuh, kayak kaki kita debuan banget. Apalagi kalau misalnya mau naik ke atas kasur, terus misalnya kakinya masih ada pasir-pasir, akhirnya kita rebahan jadi gatel-gatel kan karena banyak pasirnya. Apalagi kulit aku tuh lumayan sensitif gitu, jadi kalau misalnya ada kayak debu-debu kotor-kotor di kasur gitu ya, di karpet, pasti bakalan gatel-gatel. Makanya wajib banget disapuin tuh minimal 1 kali sehari. Tapi kadang lebih dari lebih dari sekali juga sih kita tuh nyapu ya. Oke, udah beres nyapu. Sekarang lanjut, aku mau sambung masak lagi. Tapi sebelum itu aku mau cuci tangan dulu. Untuk tahunya udah aku matiin ya guys, karena udah matang, udah lumayan lama. Tadi ditinggal nyapu ya, dan dia udah matang. Ayam juga udah matang, tapi masih aku diemin dulu sih di situ supaya bumbunya lebih meresap. Nah ini aku mau tirisin dulu untuk tahunya. Jadi lumayan banyak sih, tahu tempenya tuh lumayan banyak. Tapi ini perdana sih aku bikin tahu tempe orek gitu. Biasanya aku tempe aja kan, tapi karena stok tahunya tuh banyak gitu loh, jadi ya udahlah daripada ntar tahunya nggak diapa-apain ya. Kalau cuma digoreng itu kan, kalau dimakan buat sore atau malam, digoreng dari pagi kan kurang enak ya. Nah kalau misalnya kayak bikin tempe orek atau tahu tempe orek gitu kan enak. Nah untuk perbumbuannya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit.
Oke, udah selesai di blend. Ini blendnya juga sampai halus. Tadi aku kasih air sih, lumayan banyak airnya karena tempe tahunya juga lumayan banyak. Nah ini sekarang untuk ayamnya aku mau goreng dulu, tapi aku gorengnya di air fryer aja biar bisa sambil kerjain yang lain juga ya guys. Karena aku tadi kan barusan ganti keset ya, kayak males gitu kalau misalnya kesetnya nanti kena cipratan-cipratan minyak, jadinya ya udah pakai yang praktis aja, pakai air fryer. Ini nggak aku goreng semua sih, masih ada aku simpan gitu buat stok karena kebanyakan juga dan nggak muat gitu ya untuk air fryernya. Ini aku ngerasa suara aku serak gitu nggak sih? Kedengerannya serak nggak? Padahal aku tuh lagi nggak batuk juga gitu, lagi nggak sakit tenggorokan, tapi nggak tahu kenapa serak banget. Nah ini aku mau atur dulu ya guys, aku pakai 200 derajat untuk suhunya, terus untuk gorengnya aku pakai 15 menit aja karena kan udah matang sebenarnya, jadi cuma pengen bikin teksturnya lebih coklat aja. Oke, kita tinggalkan dulu untuk si ayam. Nah ini ada stoknya masih aku simpan untuk ayamnya, masih bisa buat besok. Dan ini untuk bumbu ungkepannya masih bisa aku simpan juga. Jadi nanti kalau udah dingin tinggal aku masukin ke freezer, bisa dipakai lagi untuk besoknya. Oke, aku sekarang mau bikin tempe tahu oreknya. Ini untuk bumbu halusnya tadi yang udah dihalusin, aku panasin dulu sampai matang. Harus sampai matang banget ya guys kalau misalnya bumbu-bumbu kayak gini tuh, karena kalau enggak rasanya bakalan aneh kayak mentah gitu loh, bakalan langu. Jadi kalau ditumis-tumisnya tuh harus bener-bener sampai wangi, sampai bener-bener matang, baru kita cemplungin. Nah ini kayak gini udah ada kayak yang mengeras-ngeras di bagian pinggir-pinggir wajannya, itu berarti udah matang. Oke, aku masukin untuk tahu tempenya. Jadi habis ini tinggal dioseng-oseng aja. Pokoknya gampang banget sih kalau bikin tahu tempe orek tuh. Cuma mungkin yang bikin dia agak ribet itu karena harus digoreng-goreng dulu kan. Jadi kayak 2 kali kerja gitu. Cuman kalau nggak gitu rasanya nggak enak. Oke, aku tambahin kecap. Ini kecapnya emang aku tambahin banyak ya, karena supaya nanti rasanya tuh manis, pedes, tapi gurih juga. Soalnya emang suami aku tuh selalu sukanya yang tempe orek tuh yang manis gitu, tapi pedes. Jadi gimana tuh ya, lidahnya sampai bingung gitu kan, lidahnya bingung ini rasanya gimana sih sebenarnya. Tapi ini enak banget. Aku kasih air juga ya guys sedikit supaya dia nggak gosong di bawahnya, karena kadang bisa gosong gitu kalau nggak dikasih air, bisa lengket juga. Nah ini aku kasih perbumbuan seperti biasa, gula, garam, penyedap, tapi aku tambahin lada juga sih secukupnya. Sesuai selera aja ya guys, gitu tinggal diicip-icip aja sih, karena lidah itu tidak apa ya, tidak sama gitu kan rasanya. Jadi silahkan dibumbui sesuai selera. Nah ini untuk ayam gorengnya juga udah mau matang, aku tinggal nunggu timernya habis aja. Jadi warnanya cantik banget ya, kayak coklat-coklat gimana gitu. Jadi pinggirnya tuh bener-bener garing banget, kriuk gitu loh guys. Jadi bumbunya kan ada di pinggir-pinggir gitu ya biasanya. Jadi enak banget sih. Kalau misalnya lebih doyan yang kering itu lebih enak pakai air fryer. Tapi kalau lebih doyan ayam-ayam yang lebih juicy itu saran aku sih lebih baik digoreng. Oke, ini aku udah selesai ya masak, jadi tinggal aku plating. Untuk si tempe juga udah matang tadi ya, karena sebentar aja sih bikinnya, soalnya kan tempe tahunya juga udah matang. Alhamdulillah ini berkah ya, Masya Allah, bisa makan sesuai sama apa yang dikepengenin. Nah ini dia udah jadi semua ya guys, masakan aku 2 menu aja, 2 menu simple, 2 menu rumahan, 2 menu sederhana, tempe tahu orek, duet sama ayam goreng rempah ala aku. Jadi misalnya kalian mau recook, ini boleh banget karena masakannya tuh bener-bener simple, tapi menurut aku sih ini enak banget. Oke, sekarang aku mau tutup dulu ya guys. Aku simpen di meja makan aja. Aku taruh di tudung saji. Oh ya, buat yang suka nanya beli tudung sajinya tuh di mana? Aku belinya offline ya, jadi aku nggak bisa kasih linknya. Ini aku belinya tuh di Hypermart gitu. Jadi murah banget, kemarin tuh cuma 35.000 aja ya guys. Oke lanjut, aku cuci piring dulu. Dan ini juga adalah kegiatan terakhir aku sih di pagi hari ini.
Nah, aku sekalian akhiri juga vlog aku di sini. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya guys. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.